warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Paina insyaallah masuk di kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, Sirrul Asrar. Sirrul Asrar, rahasia di dalam rahasia-rahasia. Nah, sudah rahasia, di dalamnya rahasia lagi. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa'lam anna lil qalbi bil batin ainaini. Ketahuilah, ada dua mata hati itu. Hati itu memiliki dua corong, dua mata. Dua mata. Mata ayam, ada mata sebelah kanan, ada mata sebelah kiri. Mata kita ada kanan, ada kiri. Pertama adalah mata kecil, ainus sugro, atau sogir boleh saja, ainus sugro istilahnya, sangat kecil ya, sugro itu sangat kecil. Yang kedua adalah mata besar, yaitu yang disebut dengan ainul kubro. Mata kecil itu apa? Hati. Hati itu untuk apa diciptakan Allah? Selama ini hampir kita tidak tahu apakah hati kita itu untuk apa diciptakan Allah. Kadang-kadang hanya melangsungkan hanya untuk soal-soal cinta, biblah. Cinta dengan wanita, hatiku sakit. Kenapa hati sakit? Kenapa? Tidak tercapai apa, Bib? Keinginan. Tidak tercapai keinginan untuk apa? Untuk asmaranya. Yang hati paling digunakan itu. Yalah. Bila dicela orang sakit hati. Itu aja kalau manfaatnya. Ternyata hati itu digunakan Tuhan, diadakan Tuhan pada diri kita untuk melihat Tuhan. Melihat Tuhan harus dengan hati. Artinya hati adalah hati yang di dalamnya mengandung makna keyakinan. Karena bicara tentang melihat Allah soal keyakinan, bukan soal akal. Bukankah Allah itu Rabb kita? Bukankah Allah itu adalah Tuhan kita? Rabbana Tuhan kita. Kenapa engkau tidak pernah ingin melihat Allah? Itu kan? Ya, saya ingin melihat Allah, tapi saya tidak bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan hati. Hati itu ada hati besar, ada hati kecil. Hati itu memiliki mata. Matanya ada mata kecil, ada mata besar. Kenapa disebut oleh ulama dengan ada istilah itu? Supaya kita memahami tahapan-tahapan untuk memahami itu. Ya lah? Nah. Pa'ainus sugri atau sogri, mata kecil, penglihatan kecil di dalam hati, tusahidu tazaliyatis sifati binuril asma wasifat. Mata kecil itu ialah kemampuan engkau tusahid, menyaksikan, melihat tazali sifat-sifat dan asma Allah ilantihai alamid darajat, di dalam alam derajat. Alam derajat itu alam yang 7 semalam enggak? Alam jasad, alam apa lagi? Alam misal. Alam misal itu alam hayal kita. Alam ruh. Alam apa lagi? Naik pulang daripada alam ruh yang disebut dengan alam mulki. Naik lagi sampai alam malakut atau alam sultani. Naik lagi alam jabarut. Naik lagi sampai ke alam lahut namanya. Susah-susah jangan dihafal, dosa dihafal. Sekedar diingat aja. Ya lah, kan itu tidak penting kan? Yang penting kita bisa melakukannya. Sepeda buat apa hafal? Ini anunya jar, ini apa pedalnya, ini bannya, ini rantainya, ini lampunya, ini stangnya. Disuruh orang memakai tidak bisa. Apa kabar? Hah? Nggak bisa sekalinya. Wah. Ada yang bisa pakai sepeda, pedal tidak tahu,
Yang laban tidak tahu. Pas rusak nggak bisa dipakai. Bertanya lawan bengkel sepeda. Apanya yang rusak aja bengkel sepeda? Tahu apanya yang tempat yang itunya nanda tahu juga. Tahu makai aja. Tapi, luar biasa kalau memakai, ya kah? Ada seperti itu orang. Memang yang sempurna itu hafal semua, apanya memakai bisa juga. Tapi kan yang paling utama bisa memakai. Yang penting bagi pian adalah bisa memahami Allah. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah melebihi daripada kapasitas tek-tek yang terurai di dunia ini. Nah, yang pertama engkau bisa melihat tajalli sifat binuri asma. Ulun menjelaskan ini dulu nah. Tajalli sifat nur. Tajallinya sifat-sifat Allah binuril asma, dengan cahaya asma. Artinya sifat dan asma itu kedua-duanya jadi satu, bisa diperhatikan. Tapi jangan lebihan melihat sesudahnya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah tusahidu tazali anwari jati fi alamil lahut. Yang kedua adalah melihat menggunakan hati besar atau kacamata besar, mata besar, melihat tentang zat Allah di alam lahut. Jangan dipotong, di alam lahut. Melihat Allah dengan mata kacamata besar, kacamata pembesar orangnya kah? Dengan cara apa? Melihat zat Allah Subhanahu. Nah, itu yang dikenal orang nanti adalah fana fijat. Fana fijat. Kenapa orang bisa fana fijat? Fana filah karena melihat Allah. Melihat yang satu ini aja fana sudah artinya pian. Nah, kita buktikan sekarang. Tusahidu tazaliyati sifat binuri asma. Kita pilih asma Allah yang mungkin jarang orang atau yang mudah dimengerti. Ilmun, sifat Allah atau tidak? Sifat 20, ilmun. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dialah Allah yang mengetahui apa ada yang di langit dan di bumi. Wa fi suduri anfusikum, bahkan di dalam dada, di dalam hati kamu. Kamu sendiri kadang-kadang tidak tahu tentang diri kamu. Allah mengetahui tentang diri kamu. Min hablil warid, Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dalam Al-Quran kan? Ilmun. Ilmun itu apa namanya? Ilmun itu adalah sifat Allah. Pian peng berilmu tidak? Ya, bingung gitu jawab. Dipadahkan ilmu, kita berilmu, mana barangnya? Belum kasih benda, pian benda ini, lalu pian miliki, ini punya siapa? Sudah dikasih dengan pian, atau pian habis beli ini nah, tak tuh milik siapa? Kata orang, pasti pian menjawab apa? Milikku. Ilmu bang, adalah milik pian. Mana buktinya milik pian? Tidak ada belah. Nah, tersimpan di otak. Itu pun kita tidak tahu kayak apa tersimpan di otaknya. Kayak apa di otak tuh bentuk-bentuknya udah tahu. Maka layakkah kita akui itu ilmu kita, sedangkan kita tidak pernah memilikinya? Seharusnya orang-orang yang sudah tazalli uluhiyah, ketuhanan pada dirinya, rabbaniyah, tazalli dia sifat Allah, ilmu itu sifat Allah. Karena itu kita tidak akan pernah bisa memilikinya. Kita hanya mendapatkan pengetahuan yang lintas-lintas saja, sekedar untuk tetapi kaunuhu aliman itu hanyalah Allah